Baik Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Nama saya Steven. Di sini saya berprofesi sebagai dosen. Eh, saya ada salon, Christopher Salon. Bukan saya yang punya, tapi kebetulan yang punya tidak punya anak. Jadi yang punya minta saya untuk masuk mewakilin dia. Dan saya ada travel khusus untuk ke Israel dan ke Lourdes di Europe. Dan saya juga menjalani bisnis groceries. Dan hari ini saya mau kesaksian. Jadi kalau kita ngomong sebagai manusia, pasti kita semua punya salah. Dan saya ingin menceritakan bagaimana saya berbuat salah dan Tuhan memulihkan saya. Next. Nah, ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya ketika saya kecil, saya belajar, saya dilahirkan dari keluarga yang baik. Dokter Heri kenal keluarga saya. Keluarga saya berkecukupan, keluarga saya sangat diberkati. Papa saya pendidikannya juga tinggi, sangat diberkati. Saya pun juga sangat diberkati, dan ketika saya lulus kuliah, saya lulus dengan hasil yang sangat baik. Dan saat itu saya punya mindset, oke, lulus kuliah saya harus berbisnis. Karena kalau kerja pendapatannya nggak banyak, jadi harus berbisnis. Jadi saya memutuskan untuk berbisnis di bidang besi bersama dengan sepupu saya. Nah, Tuhan sangat memberkati saya. Jadi setelah saya belajar, saya diberkati, Tuhan sangat memberkati saya. Ketika saya umur 21 tahun, income saya saat itu sudah 2 digit. Karena keluarga saya juga keluarga yang diberkati, jadi saya mau apapun bisa. Saya bisa setiap tahun ganti-ganti mobil, rumah saya berasal dari Salatiga, rumah saya juga besar di sana, ada 16 kamar, keren kan. Nah, tapi Tuhan izinkan keluarga saya bankrupt. Karena apa? Karena papa kena masalah di bisnis batu baranya. Jadi keluarga saya bankrupt. Jadi dari semua yang ada itu hanya sisa satu apartemen di Central Park dan satu mobil Innova. Hanya sisa ini aja. Yang lainnya habis. Dan kita juga ada papa juga terlilit hutang miliaran. Dan saat itu saya sedang menjalani bisnis besi. Setelah papa kena tipu itu, ternyata saya juga kena tipu. Jadi saya kena tipu itu 650 juta. Jadi saat saya umur 21 tahun, saya jualan, awal-awalnya bagus, tapi saya kena tipu, saya 650 juta. Nah, di sini saat kejatuhan saya. Tapi saat saya jatuh itu, mama selalu bilang, Steven, kamu tenang aja, ini adalah pelajaran kehidupan. Percaya bahwa kalau kamu belajar, kamu bisa lewatin ini, kamu akan bangkit dan kamu akan naik tingkat. Next. Nah, setelah saya pelajarin, ternyata saya jatuh. Itu karena kesalahan saya sendiri. Yaitu apa? Saya ini dibesarkan dengan pikiran yang pinter gitu, tapi kepintaran saya pakai untuk hal yang gak baik. Saya sebut ini segitiga korupsi. Jadi saat saya lulus, saya dapat proyek Transjakarta. Salah satu spare part dari Transjakarta yang ada di Jakarta, itu hampir saya yang supply, hampir saya supply itu 100%. Saat itu, awal-awal Transjakarta. Tapi saya supply-nya dengan gak benar. Entah gimana, saya bisa melakukan, kalau kita ngasih ucapan terima kasih, nyogok gitu, saya bisa nyogok. Tapi yang saya kasih ucapan terima kasih itu nggak cuma purchasing saya kasih, orang gudang saya kasih, orang produksi saya kasih. Jadi kalau orang produksi bilang, ini barangnya Steven kok nggak bagus ya, orang purchasing sama orang gudang pasti akan belain saya. Ketika ada supplier lain masuk, orang purchasing itu bisa sengaja dilama-lamain bayarnya ke supplier lain. Kalau bayarnya ke saya cepet. Karena apa? Karena saya kasih duit. Ketika saya orang gudangnya ngelihat, oh ini orang purchasing kayaknya mau pindah supplier nih, orang gudang sengaja
nyimpan barang dari supplier lain itu dengan nggak baik, sengaja dihujan-hujanin, jadi barangnya itu bisa berkarat. Jadi dia bilang, ini barang dari supplier lain jelek, barangnya Pak Steven doang yang bagus. Kemudian orang produksi, kalau dia ngeliat, oh purchasingnya mau ganti produk nih, orang produksi bilang, ini barangnya Pak Steven bagus nih, cocok dengan mesin kita. Tapi kalau ada barang lain masuk, mesinnya disetting sama dia, sehingga barang dari supplier lain itu nggak bisa jalan di mesin dia. Padahal barangnya sama. Jadi entah gimana, saya sangat lihai gitu untuk mempermainkan hal-hal seperti itu. Dan ternyata ini dari saya yang dididik dengan baik, saya pelayanan dengan baik, dari kecil saya pelayanan, ternyata ini mengubah mindset saya menjadi orang yang gak baik. Hal yang saya anggap awal-awal, aduh ini bener gak ya, tiba-tiba menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Nah next, tapi Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya karena dia sayang sama saya. Amsal 3 ayat 12 berkata, karena siapa yang dikasihi Tuhan dihajarnya, seperti seorang ayah mengajar anak yang disayangi. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku kuduskan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Next. Dan dari sini, setelah kejadian itu, saya merenung di apartemen. Pikiran untuk bunuh diri ada nggak? Ada. Kenapa? Saat saya umur masih 22 tahun, masa depan saya masih panjang, tapi saya udah terlilit ratusan juta, saya yang tahu keluarga saya juga terlilit hutang miliaran. Itu membuat saya, aduh Tuhan, ini seperti apa nih Tuhan. Nah disitulah saya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gereja. Jadi saat saya dari SMP sampai kuliah saya pelayanan, saya lulus diberkati, saya meninggalkan pelayanan. Ketika saya jatuh, saya balik lagi ke gereja. Dan teman-teman gereja ini salah satu teman yang mau menerima saya, terutama teman-teman komunitas pada saat itu. Mereka mau menerima saya dengan baik. Sedangkan teman-teman di dunia saya, teman-teman main saya, meninggalkan saya, termasuk pacar saya saat itu. Pacar saya yang awalnya baik, jadi jutek, saya putusin. Dan saya sadar bahwa oke, ini adalah teguran Tuhan. Di situ saya pelan-pelan saya pulih, pelan-pelan saya mencoba untuk kembali setia sama Tuhan. Dan teman-teman, ketika Tuhan ingin membuat kita jatuh, itu semudah membalikkan telapak tangan. Ketika Tuhan ingin menegur kita, menegur saya khususnya, itu semudah membalikkan telapak tangan. Kejadiannya begitu cepat. Dan ketika Tuhan ingin mengangkat saya, kejadiannya juga begitu cepat. Next. Ini tahun 2016. Tadi kan saya dapat proyek Transjakarta yang ngaco, yang saya berbuat gak benar. Tahun 2016 saya dapat proyek kapal susi. Menteri Susi membuat 1000 kapal. Saya dapat kurang lebih 600 kapal. 600 kapal, chemicalnya itu saya yang supply seluruh Indonesia. Nah dari sini saya diundang kementerian, saya presentasi di hadapan duta besar, ini bendera-benderanya, di rundownnya mungkin saya salah satu orang Indonesia yang presentasi, yang lainnya duta-duta besar. Dan dari sinilah Tuhan sangat memberkati saya, benar-benar semudah membalikkan telapak tangan. Next. Ini 994 saya dapat kurang lebih 600. Dan kementerian entah gimana dia bisa mengundang saya untuk jadi pembicara di bidang chemical untuk kapal. Padahal pada saat kuliah saya benar-benar nilai chemical saya itu gak bagus lah, tapi saya diminta untuk berbicara mengenai chemical dan seluruh Indonesia untuk chemical kapal. Pada saat zaman Menteri Susi, saya diminta keliling Indonesia, dibiayain full pesawat, akomodasi, dan saya harus tanda tangan di semua pabrik kapal yang ingin mendapatkan proyek ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, pabrik kapal nyari saya. Dan saya gak keluar uang sepeser pun untuk nyogok pemerintah. Sepeser pun saya gak mau. Saya bilang, ada proyek lain yang saya tolak, yaitu proyek kereta. Pada saat itu di proyek kereta, di awal saya udah bilang nih saya nggak bisa nih untuk keluarin, karena saya ingat yang kejadian di Transjakarta. Jadi saya bilang nggak bisa, kalau misalnya kamu mau lewat yang lain aja. Next, nggak cuman itu, ini
yang ada di jalan kuning-kuning saya supply 100%. Jadi di tahun 2015 sampai 2018 itu saya supply 100% di Jakarta. Yang warna kuning ini, yang terus ada kursi-kursi di taman itu bukan kayu, tapi itu dari chemical. Saya juga supply di situ. Tapi kalau kursi saya nggak supply 100%. Ini saya supply 100%. Jadi benar-benar seperti membalikan telapak tangan. Menurut hitungan manusia, saya itu baru bisa melunasi hutang kena tipu itu 3 tahun. Yang 650 juta itu dikurangi tabungan saya, semua saya berusaha itu 3 tahun baru bisa lunas. Tapi ini semua dalam waktu 2 tahun lebih semua lunas. Next, plus Tuhan kasih bonus travel ke Israel. Israel ini adalah travel pertama saya, teman-teman. Sebelumnya walaupun saya dari keluarga yang cukup berada, tapi saya nggak pernah diajak sama papa mama saya jalan ke luar negeri. Ini baru pertama kalinya. Ini saya diajak ke rumahnya Maher, wali kotanya Bethlehem, Palestina sekarang. Itu ngadain KKR dari gereja NDC. Itu KKR terbesarnya dari NDC. Waktu itu saya jadi koordinator sama Dr. Heri juga. Nah, next. Dan saya pergi sebelum usia 30 tahun, saya pergi ke lebih dari 20 negara. Dan ini saya nggak ada dari orang tua saya, bukan dari orang tua, bukan warisan, tapi benar-benar Tuhan memberkati saya dengan semudah membalikkan telapak tangan itu. Jadi dari saya nggak ada, hancur semuanya, Tuhan kembalikan aset segala macam, saya bisa beli, plus saya bisa keliling, benar-benar semudah membalikkan telapak tangan. Next. Dan dari kesaksian ini saya mengambil kesaksian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa.